Shalom adik-adik. Nah adik-adik selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua di rumah? Sekarang Kak Eta mau menyapa adik-adik di sini untuk beribadah online bersama. Tapi Kak Eta nggak sendiri loh, ada Kak Ririn, ada juga Bang Okta. Hai. Dan kita bertiga akan menemani adik-adik sepanjang ibadah online ini. Nah hari ini kita akan beribadah dengan tema Aku ditemani dan ditolongnya yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Eta mengajak adik-adik untuk membuka ibadah kita dengan berdoa. Yuk, kita satukan hati dan pikiran, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah, ingin mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mengundang Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa ikutan ibadah online. Semoga minggu-minggu selanjutnya mereka bisa ikut untuk ibadah online bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang Kak Eta mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Apa lagunya Kak Ririn? Lagunya Kudaki-Daki. Oh, Kudaki-Daki. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Dengan suara yang kencang. Lagunya Kudaki-Daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya kita untuk belajar firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita kembali berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu kami di minggu ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi Kak Ririn yang akan membawakan cerita, supaya Kak Ririn bisa membawakan cerita Alkitab ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, dasar dari cerita Alkitab kita minggu ini, seperti yang Kak Eta tadi bilang, diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 yang bercerita tentang Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Nah, angin ribut di sini maksudnya adik-adik adalah angin tofan, angin yang sangat besar. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja memulai pelayanannya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di daerah yang bernama Galilea.
Nah, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dimulai dengan memilih murid-muridnya yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya di dalam pelayanan. Nah, Tuhan Yesus melayani dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah, selain mengajar tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Nah, adik-adik masih ingat nggak apa saja tanda-tanda mujizat yang Tuhan Yesus lakukan? Di antaranya adalah mengubah air menjadi anggur. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Dan banyak lagi penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk Tuhan Yesus juga membuat mujizat mengusir roh jahat. Nah, karena begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan yang Tuhan Yesus lakukan yang berikan sangat menarik, sehingga kemudian banyak orang tertarik untuk datang menemui Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Jadi setiap hari adik-adik, jumlah orang yang datang menemui Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus semakin hari semakin banyak. Nah, pada sore hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang dengan menggunakan perahu. Mereka akan menyeberang ke daerah yang bernama Gadara atau daerah yang bernama Gerasa. Itu bisa kita lihat di pasal yang kelima ayat 1. Dan kemudian naiklah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke dalam perahu dan berlayar bersama-sama dengan perahu-perahu yang lainnya. Nah, di atas kapal adik-adik, Tuhan Yesus kemudian tertidur. Tuhan Yesus tertidur di lantai kapal yang beralaskan dengan tikar. Nah, pada saat tertidur itulah kemudian datang tofan, angin tofan yang sangat kuat. Karena kuatnya angin itu sehingga gelombang air pun menjadi tinggi. Lalu murid-muridnya ketakutan karena gelombang air itu sudah masuk ke dalam kapal. Dan seakan-akan kapal itu akan tenggelam adik-adik. Lalu dengan ketakutan murid-murid kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Guru, apakah kamu tidak peduli kalau kita akan tenggelam?" Lalu Tuhan Yesus bangun. Dan tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdiri, lalu Tuhan Yesus menyuruh angin tofan itu dan gelombang air yang tinggi itu untuk diam dan tenanglah. Lalu angin dan air itu pun mengikuti perintah Tuhan Yesus, sehingga angin dan air itu pun kemudian menjadi tenang kembali. Nah, Tuhan Yesus kemudian menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus menegur, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena mereka terlalu dikuasai oleh rasa takut mereka. Padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak menjadi percaya Mereka kurang percaya adik-adik. Padahal selama itu mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sendiri adik-adik? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang membuat kita takut? Apakah kita takut karena tunggu lanjut ya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri adik-adik? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang membuat kita takut? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak takut. Kalaupun kita takut, misalkan karena mati lampu atau karena kita ditinggal sendiri oleh papa mama, kita harus katakan pada diri kita, jangan takut, sebab Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kita. Dan itu harus kita ucapkan dengan sungguh-sungguh adik-adik, dengan iman yang teguh. Karena kalau kita katakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, tapi kita sendiri tidak percaya, maka itu juga tidak berguna. Nah, demikian cerita Alkitab kita adik-adik minggu ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.
Oke, adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan pujian lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, tadi adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Ririn. Oleh sebab itu, kita berharap sekali sama adik-adik supaya menjadi pribadi yang selalu percaya sama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu, sekarang kita satukan hati. Kita akan berdoa yang akan Abang pimpin saat ini. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran. Dan saat ini Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Firman-Mu itu kiranya menjadi pelita bagi hidup kami. Agar kami selalu senantiasa percaya hanya kepadamu. Segala masalah bisa kami laksanakan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami berikan kepadamu melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.